Halo sahabat manajemen. Kali ini kita akan belajar tentang tahap-tahap pengambilan keputusan. Teori Simon 1960. Simon menyebutkan pengambilan keputusan dibagi menjadi 4 tahap. 1 tahap intelligence, 2 tahap design, 3 tahap choice, dan 4 tahap implementation. Tahap intelligence merupakan tahap awal untuk mengumpulkan data dan informasi untuk identifikasi suatu masalah. Selanjutnya, tahap design. Pada tahap ini merupakan tahap perumusan penanggulangan dalam bentuk opsi pemecahan suatu permasalahan. Berikutnya, tahap choice. Tahap choice merupakan fase filtrasi keputusan dari solusi-solusi alternatif yang sudah tersedia, dan yang terakhir ialah tahap implementation. Tahap ini berfokus untuk menjalankan pilihan keputusan dan mengevaluasi hasil keputusan yang sudah dibuat. Kilas balik COVID-19. Pada masa pandemi COVID-19 yang menyerang dunia kala itu, terjadi keterpurukan ekonomi. Perusahaan-perusahaan kecil dan besar sangat merasakan dampak negatif dari COVID-19. Banyak di antaranya memutuskan untuk menghentikan laju produksi pada perusahaannya. Selain itu, masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan karena adanya pemangkasan karyawan yang dilakukan oleh perusahaan terdampak. Salah satunya ialah perusahaan jasa yaitu Hilton Hotels and Resorts, yang merupakan salah satu perusahaan hotel terbesar di dunia. Berikut merupakan simulasi pengambilan keputusan pada perusahaan jasa dengan tema rencana pemangkasan karyawan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan diskusi kali ini. Saat ini kita berada dalam situasi yang sangat sulit dan kita perlu membahas langkah-langkah untuk mengurangi biaya operasional, dan jika dimungkinkan kita akan membahas tentang pemangkasan karyawan. Baik rekan-rekan, saya selaku HRD di sini. Mungkin di tahap ini kita perlu mengumpulkan data tentang kinerja setiap per divisi ya rekan-rekan. Ini juga termasuk produktivitas dan juga pengeluaran. Baik rekan-rekan semua, saya di sini selaku kepala keuangan. Saya telah menganalisis laporan keuangan bahwa saya telah menemukan beberapa penurunan pendapatan sebesar 40% pada beberapa bulan ini. Tampaknya ini sangat menjadi perhatian yang sangat serius ya rekan-rekan semua. Oke, di sini saya sebagai kepala operasional. Menurut saya, kita juga harus mempertimbangkan umpan balik dari pelanggan, karena hal ini penting untuk mengurangi dampak pemangkasan. Oke, di sini saya sebagai kepala pemasaran sangat setuju ya, tapi kita perlu data untuk kepuasan tamu. Apakah kita punya hasil survei yang relevan? Baik, setelah data terkumpul, kita masuk ke tahap berikutnya. Mungkin ada opsi dari rekan-rekan yang perlu kita rumuskan lebih lanjut lagi. Oke rekan-rekan, mungkin salah satu opsi adalah program pensiun dini untuk karyawan yang bersedia. Mungkin kita bisa mengurangi jumlah staff yang secara sukarela. Di sini saya sebagai manajer restoran, menurut saya kita bisa mempertimbangkan pengurangan pada jam kerja staf restoran. Ini mungkin lebih manusiawi ya, dan bisa menghindari terjadinya PHK langsung. Sebagai manajer front office, saya sangat setuju rekan-rekan semua. Di front office kita
ini dapat mengurangi biaya tanpa dampak langsung yang sangat besar. Mungkin kita langsung saja mengevaluasi pro dan kontra dari masing-masing opsi untuk membuat keputusan kita menjadi lebih baik lagi. Tapi kita juga harus mempertimbangkan risiko kehilangan karyawan. Pengurangan jam kerja menjadi solusi alternatif. Oke, setelah memiliki opsi, kita harus membahas hal berikutnya, yaitu tentang implementasi. Jadi bagaimana kita akan menerapkan keputusan-keputusan yang sudah kita ambil tadi. Mungkin kita perlu merencanakan komunikasi kepada karyawan dengan jelas dan transparan ya rekan-rekan. Mereka juga itu harus memahami alasan dibalik semua keputusan yang telah kita lakukan. Sebagai manajer IT, menurut saya selain kita harus memastikan sistem IT kita mendorong transaksi ini, terutama untuk pengurangan jam kerja. Baik rekan-rekan semuanya, menurut saya sebagai manajer pengembangan bisnis, kita juga harus menyiapkan dukungan untuk karyawan yang terdampak, seperti pelatihan atau mencarikan pekerjaan yang baru. Itu begitu rekan-rekan semuanya. Dan jangan lupa, kita juga perlu memonitor dampak dari keputusan ini untuk memastikan layanan kita tetap terjaga. Oke, terima kasih semuanya atas kontribusinya di diskusi kali ini. Mari kita siapkan rencana untuk kedepannya dan bertemu lagi di finalisasi berikutnya. Terima kasih.